a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang dirahmati Allah, pagi hari ini ada satu ayat yang sudah sangat sering kita dengar, tapi saya mau ambil angle yang lain gitu dari ayat ini. Coba kita lihat Quran yang tadi kita baca. Ini sering sekali. Cuma kalau teman-teman udah paham ini tuh jadi enggak baper gitu ngadapi kehidupan. Buka Al-Baqarah yang tadi kita baca. Ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum. Ini sudah sangat sering saya ulang-ulang, tapi maksud saya pagi ini teman-teman kita langsung refleksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Namanya manusia, selama dia hidup di dunia, belum dibungkus kain kafan, selama masih ada nafas dia, pasti ada ujiannya. Dan Allah bilang bisyai'in. Kata-kata bisyai'in menunjukkan sedikit. Kata-kata bisyai'in itu menunjukkan belum ada apa-apanya. Kata-kata bisyai'in menunjukkan bahwasanya ujian itu dirasakan oleh semua orang. Cuma bedanya adalah yang satu nampak, yang satu tak nampak. Pernah ketemu sama orang bawaannya susah ya terus? Pernah? Semua dikeluhkan. Kacang panjang nih kok enggak pendek-pendek sih, udah dipotong-potong masih aja kacang panjang. Kacang panjang pun jadi omongan. Ini bubur ini kalau ada kerupuk itu aduh enak banget. Datang kerupuk, ini kurang jeruk sambal nih. Coba kita kayak di Pontianak tuh loh jeruk sambal. Udah di Bandung ingat Pontianak, di Pontianak ingat Bandung. Tak pernah connect hatinya. Lagi di sini pengen ke sana, lagi di sana pengen ke sini. Enggak pernah connect. Nah, ada manusia ditakdirkan Allah hidupnya ngeluh. Pernah ketemu? Saya mau tanya, antum betah enggak dekat-dekat? Betah enggak? Ngapa enggak betah? Dia kaya loh, banyak duit. Traktir makan. Tapi kerjanya ngeluh terus. Apa? Itu dia jawabannya, risau. Tuh
Alay. Selalu ngeluh. Tapi ada orang, teman-teman semua, punya masalah, tak punya masalah, mukanya sama. Pernah ketemu? Antum tak pernah tahu dia kapan punya duit, kapan dia tak punya duit. Pernah ketemu? Antum betah tak dekat-dekat orang kayak gini? Kalau ada rezeki mau berbagi tak sama dia? Nah, teman-teman, disitulah sering saya bilang, yang pernah saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya, abang-abang, kakak-kakak semua, bahwasanya rezeki itu akan jauh dari orang yang suka mengeluh. Coba diulang. Kenapa orang yang suka ngeluh tuh susah dapat rezeki? Karena memang orang tidak mau dekat-dekat. Facebook, Instagram, pokoknya negatif. Di mana bisa komen jelek, komen jelek. Mata lalat. Rezeki itu akan menjauh dari orang yang suka mengeluh. Catat. Apa poin 1? Rezeki itu akan menjauh dari orang yang suka mengeluh. Catat baik-baik tuh. Kenapa teman-teman? Karena semua makhluk hidup di dunia ini pasti diuji. Kata-kata wala nabluwannakum menunjukkan pengulangan. Nih, saya screenshot ya. Ini menunjukkan berulang-ulang. Rezeki akan menjauh dari orang yang suka mengeluh. Cemana ente boy? Itulah Ustaz, ada sih kurang ini, cuma bagus sih cuma, bagus sih cuma. Bagus tuh tapi ada. Antum mau dekat-dekat? Mau dekat-dekat enggak? Enggak. Maka teman-teman, poin pertama yang saya pengen sampaikan, selama dia masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, selalu ada masalah. Dan Allah urutkan masalahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ini kayak siklus gitu, abang-abang, berputar terus. 1, 2, 3. Nah, nanti kata Allah, yang menang itu yang merespon dengan baik. Nah, kita lihat sekarang, apa ujian nomor 1? Ujian nomor 1 khauf. Siapa yang belum nikah di sini? Ada enggak terpikir terlintas gitu, laku enggak aku nanti ya gitu. Ada enggak yang mau sama aku nih ya gitu. Apa yang tengah? Lagi mikir ya? Ada enggak ya ukhti-ukhti yang mau? Banyak ya? Tinggal milih ya, pilihan ganda ya. Iyalah, bisa semua, bisa bekam, bisa bisa urut, ya kan? Nanti adik kalau bekam sama abang dia ada sesama orang lain. Adik kalau masak pasti abang habiskan semua. Betul kan? Pokok adik masak apapun abang habiskan. Dek enak dek tempenya, 1 minggu dimasakkan tempe terus, tetap habis. 1 khauf. Cemana nanti ya? Itu ketakutan tentang ini. Nah, saya mau kasih tahu dulu sama abang kakak. Khauf itu dibagi 2. Takut itu ada 2 jenis. Ada yang namanya khauf. Ini nih khauf itu teman-teman bicara sesuatu yang belum terjadi. Apa? Kalau khauf itu apa artinya? Sesuatu yang belum terjadi. Belum. Nah, ada 2. Ada khauf. Khauf itu rasa khawatir, tapi masih dalam dosis yang wajar. Khauf itu takut tapi ya masih wajar. Ada satu yang bahaya namanya hammun. Apa namanya? Hammun. Coba diulang. Buka mulutnya. Hammun. Hammun. Di atas huruf mim ada tasydid, ada gunnahnya. Hammun. Apa itu hammun, Ustaz?
Hamun itu kalau bahasa Indonesianya yang tepat tuh panik, kepanikan. Khauf itu ada dua jenis, rasa takut itu ada dua. Yang satu namanya hamun. Ini kepanikan atau ketakutan terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan. Contoh, Ustadz nanti gimana Ustadz? Bayar listriknya gimana? Kontrakan gimana? Ini rumah gimana? Nanti siapa yang merawat? Dari mana penghasilan? Apa sih Bu? Ngomong apa Bu? Ini suami saya mau pensiun. Udah pensiun? Belum, masih 3 tahun lagi. Loh kok pensiunnya 3 tahun lagi? Gelisahnya dari sekarang? Belum tentu loh ibu hidup. Udah makin bingung lagi deh. Nanti kalau mati gimana Ustadz? Ya mati-matilah. Pernah dengar atau ketemu orang kayak gitu? Jadi ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi itu khauf, dan itu masuk dalam kategori wajar. Tapi ada yang di level itu yang lebih menyeramkan, namanya hamun. Apa? Hamun itu apa? Hamun itu ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan ini teman-teman, nih, datangnya dari iblis, setan. Ciri-ciri hamun itu membuat kita berhenti berbuat baik. Itu ciri-cirinya. Karena dia bisikan iblis, bisikan setan. Contoh, antum mau siap-siap kurban nih tahun ini kan? Siap kurban enggak? Siap. Kambing atau perasaan? Atau sapi belah 7? Domba? Boleh lah. Terus sudah mau keluar duit nih, udah siap, bismillah geser, kurban tahun ini. Insya Allah pakai sapi yang terbaik. Tahu-tahu terlintas dalam hati, duit segitu tuh kalau diputarkan bisnis bisa dapat untung tuh. Nanti kau kan bisa sedekah lagi. Nanti kalau kurban, iya kalau tepat sasaran. Kalau enggak, nanti orang-orang yang malah ngambil dagingnya. Banyak sekali dipikirkan. Akhirnya dah lah tak usah kurban lah, nanti alah tunggu dah kaya sikit, mati sebelum kurban. Nyambung? Jadi hamun itu teman-teman akan menghalangi pelakunya untuk berbuat kebaikan. Saya nolong-nolong dia juga gak mungkin lah dia bantuin saya. Belum tentu dia ingat-ingat. Kadang-kadang kita udah berbuat baik pun masih dilupain aja. Gak usah tolonglah sekalian. Tuh, hamun itu menghasilkan kita menunda atau menghilangkan atau bisa jadi meninggalkan amal soleh. Jadi teman-teman semua, hamun itu membuat kita tidak beramal. Atau selain tidak beramal, apalagi? Yang paling parah, yang paling pintu masuk paling mudah? Iya, menunda. 100.000 ya. Siapa tadi ngomong? 100.000. Jadi ini materi lama. Nantilah serah terima ya. Pokoknya 100.000 udah ya, udah diambil ya. Ngapain iblis itu? Selain suruh kita tidak beramal, maka dia tahu nih, ini orang soleh, tak bisa suruh tidak beramal nih. Kalau terlalu frontal, tak bisa. Dia bilang, nanti aku suruh dia nunda-nunda kebaikan. Tadi malam ada cerita, guru kita punya niat pengen sedekah. Berapa sedekahnya? 1 juta. Ini kisah nyata. Terus sudah punya niat baik untuk sedekah 1 juta. Lalu dia bilang, nantilah, nunggu agak tenang-tenang, santai-santai sikit, baru saya kerjakan, eksekusi. Apa yang terjadi teman-teman? Beliau bawa mobilnya nabrak trotoar, patah bukan bumper, ban tuh apa yang pernya tuh as ya, shocknya tuh patah, sampai patah. Begitu dibetulkan karena mobilnya mobil bagus, berapa habisnya? 18 juta. Gara-gara nunda kebaikan. Maka teman-teman kalau punya niat baik, usahakan semaksimal mungkin bayar DP dulu. Maksudnya tuh get step closer. Lakukan langkah yang buat teman-teman tambah dekat sama kebaikan itu. Cepat kerjakan.
Kalaupun nanti di tengah jalan masih tersendat atau belum jalan, ya kan? Itu urusan lain. Tapi sudah bayar DP atau sudah ngeksekusi atau minimal ngambil keputusan, jadi bismillah, nah gitu. Jalan. Itu jangan tunda karena iblis itu licik sekali dia. Awalnya disuruh tunda, nanti lama-lama tidak berbuat sama sekali. Maka hamun ini teman-teman akan menghalangi pelakunya dari berbuat kebaikan. Saya ulang. Apa hamun itu? Ciri-ciri dia? Coba jujur, pernah ngerasa enggak? Pernah ngerasa enggak? Udah mau keluar nih, terus ada kayak pertimbangan logis gitu. Kalau ini nanti, ini cemana? Pernah enggak gitu? Kalau saya geser, nanti aku makan apa? Nah, itulah yang pertama kali diuji oleh Allah kepada seorang hamba. Bermainnya di sini, theater of mind. Pola pikir kita yang dikacau. Itu iblis yuwaswisu fi sudurin nas tuh di situ. Saat itu, maka teman-teman, saya sering bilang kan, baca ta'awuz, naik motor, naik mobil, berkendaraan, keluar dari rumah, melangkah pakai kaki kanan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Kita di rumah udah lurus, begitu keluar setan masuk. Pentingnya baca ta'awuz itu supaya kita diproteksi Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah. Pernah nonton iklan sabun? Iklan sabun antibakteri itu, yang begitu anaknya keluar kayak dikasih perisai itu, pernah nonton enggak? Nah, begitulah gambaran orang yang kalau keluar rumah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Jadi begitu iblis mau masuk mental. Iblis masuk mental. Siapa yang jaga? Allah langsung jaga. Ada yang salah enggak dengan jalan-jalan? Misalnya yang punya hobi motor, touring atau riding, boleh. Enggak ada masalah. Sah-sah saja. Mau pakai Vespa, mau pakai motor gendut, terserah. Tapi yang penting keluar dari rumah pakai kaki kanan, habis itu baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling bagus apa yang kemarin saya bilang? Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Untuk ngasih tahu, kirim sinyal teng gitu. Pernah nonton film-film yang kapal-kapal terus nanti di tengah laut nembakkan SOS? Teng gitu. Apa tuh, film apa dulu tuh ya yang Titanic kah? Oh iya, udah lahir kayaknya waktu itu. Oh, diulang-ulang. Jadi kan nembakkan sesuatu tuh ke atas teng. Nah, bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billah, itu kita kayak kirim tembak SOS ke langit. Teng gitu naikkan. Ya Allah, aku nih lemah, aku nih tidak punya apa-apa. Pengen jalan-jalan naik motor, pengen keluar rumah beli barang, pengen ke pasar belikan istri cabai misalnya gitu. Ya Allah, aku minta perlindungan karena aku nih lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Wah, itu Allah langsung turunkan, Allah turunkan malaikat-malaikatnya, turun semua, dilindungi kita, diproteksi. Tapi kalau tidak baca itu teman-teman, sepanjang jalan bimbang, melamun, temenung, begitulah dia. Apa yang nomor satu ujian kita? Khauf. Khauf itu level biasa. Tapi kalau hamun itu dari iblis, ganggu betul. Ada dulu istilah Melayu tak nyaman perasa. Pernah dengar enggak? Oji pernah dengar? Apa tuh tak nyaman perasa? Kalau bahasa anak-anak zaman now tuh, perasaan gue nggak enak nih, gitu. Apa? Gelisah, feeling tak bagus, oke lah. Bimbang, apa lagi tuh? Apa tak nyaman perasa tuh? Cuman ya jelaskannya. Tapi paham kan antum kan? Paham kan tak nyaman perasa. Jadi ngapa-ngapain tuh selalu tak enak, kayak dihantui sesuatu, tatapan kosong, ragu-ragu apa? Was-was. Nah itu dia. Was-was, bimbang. Itu datangnya dari mana? Dari iblis. Nama bahasa Indonesianya hamun. Jelas enggak? Jadi kalau teman-teman kena gitu, kayak ada ketakutan yang sangat terhadap sesuatu yang belum terjadi. Masalahnya teman-teman, hamun ini sesuatunya belum terjadi, tapi takutnya sudah gitu loh. Barangnya itu masih jauh, tapi dia gelisahnya udah dari sekarang. Itu namanya hamun, datangnya dari iblis. Maka itu pentingnya
Oh, gegana, gelisah, galau, merana. Wah, ajib. Ya, gegana, gelisah, galau, merana. Itu semua dari iblis, Jib. Itu semua datangnya dari iblis. Namanya apa? Hammun. Kalau dia tidak mempan masuk kepada manusia lewat pintu Hammun, iblis akan kasih juga ujian selanjutnya. Nanti ada jatuh. Tapi urutannya dari Allah, urutan dari Allah, nomor 1 Hammun, pikiran dulu. Dah? Selesai? Sini pegang kepala sini. Ujian pertama apa? Dah. Oke. Ujian nomor 2 batnun, sini. Ju', lapar. Pernah dengar seorang ibu nekat mencuri di supermarket karena tidak ada susu untuk anak. Tuh apa yang bikin dia curi? Lapar. Kemarin kan seorang bapak pemulung terpaksa mencuri karena anaknya minta susu. Ini teman-teman, luar biasa, orang anggap remeh ini perut. Lapar itu, ya Allah, luar biasa. Kemarin saya ketemu sama Puang cerita tentang beliau sedekah subuh, bagi-bagi nasi 200 paket setiap hari keliling-keliling Pontianak. Jadi begitu ketemu sama orang tuh yang tunawisma, yang homeless, yang tidurnya di depan-depan ruko pakai kardus, bawa gerobak, habis itu nanti jalan lagi kaki dan segala macam. Begitu terima nasi itu tidak ada yang ngambil pakai satu tangan, kata Puang. Semua ngambilnya pakai 2 tangan, dicium. Ada yang langsung makan. Ada yang saking gugupnya itu berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku, ya Allah, rezeki yang banyak untukku, ya Allah, kata dia. Maksudnya tuh kasih rezeki untuk yang ngasih gitu loh. Cuma saking groginya berdoa untuk diri dia sendiri. Aku minta rezeki yang banyak, ya Allah, kasih aku rezeki yang banyak. Semoga berkah untukku, ya Allah, semoga nasi ini keberkahan untukku, gitu-gitu. Saking groginya. Bagi kita makan nasi harga 10.000 itu biasa, bagi mereka enggak, mahal. Nah, teman-teman semua, tidak mungkinlah kita bisa punya rasa kalau kita tidak pernah mau noleh ke bawah. Iya kan? Bagaimana kita belajar merasakan itu kalau kita tidak pernah lapar? Maka Allah kasih syariat kita berpuasa. Dan itu masih ada limitnya, pagi sampai maghrib. Ju' itu membuat kita lebih tenang. Dan dalam ilmu kesehatan katanya cara detoks tubuh yang paling bagus adalah puasa. Kenapa? Karena saat berpuasa itu imun-imun yang tidak bagus atau sesuatu yang tidak bagus dalam tubuh itu akan dimakan sama bakteri-bakteri atau partikel atau bagian dalam tubuh kita yang baik gitu ya, akan memakan sesuatu yang tidak baik ini. Sehingga badan jadi lebih sehat. Karena dia lebih ganas, karena ada makanan. Nasi tidak ada, apa tidak ada, maka dia akan makan organ-organ tubuh yang tidak penting. Maka buat abang-abang, kakak-kakak yang hari ini belum terbiasa puasa, niatkanlah puasa itu satu, ketaatan kepada Allah, yang kedua supaya jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kalau saya sehat, saya bisa sujud. Saya sehat, saya bisa ibadah dengan baik. Saya sehat, bisa bantu banyak orang. Nah, beda niat, pasti beda hasil. Kenapa puasa? Ini Senin Kamis saya paksa kawan-kawan puasa. Minimal kalau yang tak puasa atau mungkin tidak sempat sahur atau tidak kuat, minimal ada rasa malu gitu kalau tidak puasa, atau nongkrong di tempatnya Mas Fauzi hari Kamis gitu. Minimal ada rasa malu. Malu sama siapa? Sama Allah. Ada rasa di sini kita. Aku ini dah tak puasa. Punya alasan mungkin tidak puasa. Minimal ada rasa betapa, itu tanda iman. Ini kau puasa gak? Mau dah sih. Coba ketemu sama saya gantung di Jalan Tower. Ente udahlah tak puasa, manas-manaskan orang. Ya Allah, estebu boy. Habis tuh jadi setan kok pakai dalil. Jadi setan kok pakai dalil. Kalau ente buka puasa, boy, udah dapat dah niat puasanya. Ngomongnya jam 7 pagi itu sih bukan puasa. Bukalah. Nabi Muhammad dia buka kalau puasa sunnah. Tiap minggu buka terus. Itu sih tak niat puasa. Yang nomor 2 apa ujiannya setelah khauf? Ju'. Di sini dia. Ini ujiannya. Makanya logika tanpa logistik anarkis. Coba diulang.
Itu kenapa perut itu harus dikenyangkan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Setelah dia ketakutan, dia pasti lapar. Orang itu kalau marah-marah itu mudah, apalagi kayak anak-anak gini. Anak-anak tuh, saya belajar dari mama saya. Anak-anak itu kalau udah mulai nangis, ribut, susah dikendalikan, jangan dimarah. Salah orang tua kalau marah-marahkan anak-anaknya kalau udah ribut gitu. Itu pasti lapar, kata mama saya. Kalau saya diajarkan sama mama saya itu, kalau anak nangis gitu, pernah dengar istilah belender enggak? Apa tuh istilah belender tuh? Nangis tapi tak berhenti sampai guleng-guleng gitu. Jangan dibujuk, jangan diapakan. Tangkap dia, buka bajunya, bawa kamar mandi, mandikan dari bawah, siram kakinya, siram lututnya, siram sampai sini, siram sampai badannya. Biarkan sepersekian detik, sudah beres, baru siram kepalanya. Kesalahan orang tua mandikan anak, siram langsung kepala, itu salah. Sreng kaki, lutut, dah beres, sampai sepersekian detik biarkan dulu. Untuk apa? Untuk naik panasnya tuh keluar dulu. Sudah beres, baru siram kepala. Pernah dengar enggak orang jatuh stroke di kamar mandi? Kesalahannya apa? Siram langsung kepala. Itu dia kesalahannya. Nah, anak kecil kalau udah nangis belender kata orang tuh, wah, enggak tentu rudu. Jangan dibujuk, tangkap baik-baik, bawa ke kamar mandi, siram dari kaki, dah selesai. Habis itu mandikan, bersihkan, keringkan. Kalau dia nyusu, kasih susu langsung, baringkan, tidur dia tuh. Saya kalau udah dengar Fayat, Kak Iya, wow, Kak Iya nih, weng, nangis satu kan, oh udah saya bilang lapar. Lapar kan ayah, mau makan apa? Langsung tanya. Makan apa? Makan apa nak? Ini ya. Habis kasih makan, senyap. Manusia juga begitu. Ya enggak ya? Oh iya, enggak perlu. Dia kirim kode ya, Bang. Cuman lah, Bang. Jadi teman-teman semua, kalau ada manusia marah-marah, termasuk perempuan tuh, kalau ente suami-suami, kadang-kadang perempuan tuh uring-uringan gitu. Gampang tuh, mau makan apa sayang? Wah, berubah deh tuh. Boleh kata dia. Terserah lah. Nanti kita belikan terserah, salah tuh kan. Udah pilih seorang. Ini duitnya gitu. Mau makan apa, yuk keluar gitu, jalan-jalan. Tak ada muluk-muluk, Min. Kadang-kadang tuh hanya karena semangkok bakso, panjang kali lebar kali tinggi ceritanya tuh. Bungkus, enggak. Bungkus ke? Enggak. Makan di sana. Oh, jadi sensasi makan di tempat tuh. Mangkok, ya kan? Ngambil cabai dari botolnya. Itu yang bikin dia tuh bahagia. Terus suaminya ngeluangkan waktu untuk dia. Itu aja yang ditunggu. Dia ngerasa jadi wanita paling diperhatikan sedunia gitu. Laki-laki tak paham kan, maunya praktis ya. Pokoknya mie ayam tercapai kan gitu kan. Bungkus ke apa kan terserah. Apa? Iya. Itu kalau suami-suami, makanya antum kalau mau nikah harus siapkan stok sabar banyak-banyak, beli berkilo-kilo. Selama antum nikah sama perempuan begitulah dia. Dengar ente enggak? Jadi mau nikah ente? Jadi. Habis sini pindah ke perut. Habis perut, nah masuk ke sini. Apa nih? Apa ini? Apa ini? Iya, naksim minal amwal. Mulai buka dompet, alamai. Minta ampun dah saldo nih. Minta maaf dah nih. Tipis dah budak nih, setipis. Tengok saldo satu, yang nampak cuma NPWP, KTP. ATM ini cuma jadi hiasan, yang ini bon warna merah belum dibayar. Yang ini, pernah ngerasa kayak gitu? Oh, masih. Teman-teman, kalau teman-teman masih ngerasa sedang diuji, ada 5 di sini, teman-teman kena di antara salah satunya, atau langsung ambil paket combo 5-5-nya kena.
Nah, berarti masih hidup. Tapi kata Allah ini bisyai'in. Apa? Bisyai'in itu apa teman-teman? Bisyai'in itu sedikit. Maksudnya sedikit itu Allah tuh tidak mungkin sengaja ngasih ujian besar-besar, tuh tidak mungkin. Iseng gitu. Usil kata Allah, diundi nih. Siapa ya mau dikasih ujian ya? Usil-usilan. Tidak mungkin. Dipilih betul. Khalaqa wa qaddar. Allah pilih dan Allah takdirkan. Ini mampunya dosisnya 50, kasih 50. Ujiannya 20. Orang yang punya duit lebih, ujiannya 18 juta, 100 juta, 20 juta gitu memang berbanding lurus. Kalau yang masih muda-muda gini ujiannya pulsa 10 ribu, cukur rambut 15 ribu, gitu-gitu ujiannya. Fakta atau mitos? Betul enggak? Tadi ngobrol, ini apa nih? Speaker. Oh, speaker apa? Merek JBL gitu. JBL-JBL-an ke JBL-JBL ini? Oh iya, jebol yang ini, bukan JBL ya. Oh iya, yang ori itu yang asli ada. Saya bilang pakai punya saya aja. Berapa Ustaz harganya? Yang punya saya itu 1 juta lebih saya beli kemarin. Terus satu orang nyeletuk di sini. Allah Ustaz, tak sampai otak saya. Speaker harga 1 juta bagi dia itu udah mahal luar biasa. Karena memang mainan dia warung makan Padang. Kemarin ngobrol sama Ustaz Adia. Adia, ada anak buah ente? Ada Ustaz. Apa mimpinya, cita-citanya makan apa? Makan ati ampela. Kalau achieve target, kalau sampai target, cita-citanya pengen makan ati ampela di warteg. Nah, cobalah. Betapa sederhananya mimpinya dia. Ati ampela. Neo, oh selesai lah. Tak boleh sebut merek kalau tak ada barangnya. Apa? Tok ya? Ada. Karena materi kita nih bicara tentang lapar gitu ya. Jadi semua rumah makan kena sebut. Masya Allah. Mimpinya tidak muluk-muluk, teman-teman. Bisa bayangkan tidak? Kalau orang cita-citanya makannya sabu haji, makannya tadi ati ampela. Contoh ati ampela. Sekali bawa ke restoran, misalnya sabu haji. Begitu nengok harganya 1.700.000 sekali makan. Pingsan di tempat tidak dia? Pingsan di tempat. Apa dia bilang? Tak sampai otak aku, kata dia. Ajib tahu sabu haji. Ini Mas Wawan langsung nyebut bumbu ireng yuk san kiai. Oke, bumbu ireng. Insya Allah bumbu ireng nanti jadi makanannya santri ya. Jadi makanan santri penghafal Quran di seluruh Kalimantan Barat. Jadi perbandingannya 10 santri 1 bumbu ireng nanti dibagi-bagi per pondok insya Allah, Mas Wawan. Jadi takut, lapar, kurang harta. 3 ini saja teman-teman sudah cukup membuat orang jahat. Betul tak? Mencuri. Nah, ditambah lagi dengan dampak psikologis. Jadi gini, pernah dengar tak? Orang atau pernah tahu ada orang tuh kayak insecure gitu kalau bahasa sekarang tuh. Jadi dia kayak semua orang tuh jelekkan dia, semua orang tuh kayaknya mandang negatif sama dia. Pernah nengok gitu tak? Ketemu orang gitu. Itu sindrom, itu penyakit. Asal ngelangkah kemana gitu, wah ini kayaknya orang nih mau nipu saya lagi. Ini orang nih kayaknya ada jelek-jelekan saya lah. Selalu dia berpikir orang lain itu akan berbuat jahat sama dia. Insecure itu kalau bahasa itu ya. Itu sakit jiwa. Setiap postingan di Facebook dia anggap sindiran untuk dia. Padahal tidak ada ngetek nama, tidak ada apa. Langsung baper, bikin status tandingan. Ada orang kayak gini? Banyak. Antum beladen, sama tak beri. Apa?
Saling balas-balas status antum sama tak beri. Jangan. Saya udah pesan sama semua santri, apalagi SPA. Jangan kita laden, jangan kita lawan. Awas ya kalau saya nengok beladen-laden komen-komen negatif tuh. Posting lupakan, posting lupakan, posting tinggalkan. Udah selesai. Wathamarat terakhir. Apa wathamarat? Buah-buahan. Buah-buahan itu kalau dalam tadaburnya dagang, bisnis, usaha turun omset. Maka Allah bilang wabasyiris sabirin. Sampaikan berita bahagia kepada orang-orang yang sabar. Jadi kemarin kita sudah bahas teman-teman semua, orang yang sabar itu adalah orang-orang yang tidak merasa memiliki. Contoh, begitu dia sedekah, dia bilang ini bukan uang saya, ini titipan Allah kepada saya, maka saya menggesernya. Nah itu dia. Dia tidak ngerasa itu uang dia gitu. Begitu dia mau berbagi nih, dia akan bilang ini uang bukan dari saya, tugas saya hanya menggesernya. Nah itulah yang disebut Allah sebagai orang-orang yang sabar. Ini tadabbur ya, tadabbur perenungan. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun hari ini di Indonesia identik dengan orang mati. Siapa yang ngajarkan itu? Betul, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya untuk orang mati gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini melambangkan, menyimbolkan orang ini sabar. Apa itu sabar? Sabar itu tetap berprasangka baik. Sabar itu tidak merasa memiliki. Sabar itu sadar bahwasanya semua ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau tidak kita yang nyerahkan, Allah akan ambil gitu. Coba diulang. Kalau kita tidak serahkan, Allah ambil. Percaya tak? Daripada diambil sama Allah, mendingan serahkan. Keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, daripada kena ambil paksa. Pernah dengar orang bilang gini, Ustadz duit saya banyak loh Ustadz, tapi kok tak ada rasa ya. Tahu enggak itu siapa yang ngambil? Yang punya rezeki ngambilnya. Daripada kena ambil paksa, mendingan geser. Kemarin cerita Bang Oji kan, gara-gara nunda 1 juta keluar 17 juta. 17 ke 18? 17 sampai 18 juta. Nunda 1 juta. Baru nunda loh teman-teman. Keluar enggak? Keluar. Jadi ada banyak cara Allah. Saya pun juga muhasabah, introspeksi ketika ada harta saya atau kekurangan rezeki saya, atau mungkin hal-hal yang terjadi di luar kontrol saya. Apa ya kebaikan yang saya tunda ya? Apa ya amal soleh yang belum saya tunaikan ya? Nah gitu. Terutama teman-teman, terutama catat baik-baik ya. Terutama kawan-kawan, kalau itu berurusan dengan hak orang lain. Saya ulang sekali lagi. Terutama itu kalau berhubungan dengan hak orang lain. Saya juga banyak muhasabah dalam diri saya yang saya inikan. Begitu ini terjadi, teng gitu. Misalnya gini, kita sudah biasa dapat income senilai A gitu. Tiba-tiba bulan ini ada penurunan, ada pengurangan. Itu kan biasa kan, naksi minal amwal, kekurangan harta sunatullahnya. Tapi kalau saya belajar dari guru-guru saya, belajar dari orang yang pernah saya temui dan dia orang yang saya anggap beriman soleh, maka dia tidak menyalahkan keadaan, tapi justru muhasabah ke dalam. Ada enggak hak orang lain yang belum saya tunaikan? Ada enggak janji-janji yang sudah saya ucapkan belum saya eksekusi? Enggak mudah memang untuk menyalahkan diri sendiri, tapi itulah orang yang jadi pemenang tuh yang kayak gitu.
Sekali lagi ya, berulang-ulang nih saya nyampaikan, tidak mudah memang untuk menyalahkan diri sendiri. Kita perlu kesadaran berlapis-lapis. Perlu melawan diri dari iblis itu. Terutama teman-teman yang menyangkut hak orang lain. Contoh hutang. Apa? Ini penyakit hutang nih luar biasa. Banyak orang menunda kesenangannya untuk bisa minjamkan duit ke kita. Yang kena pinjamkan tak tahu diri. Malse foya-foya, banyak gaya. Ya kan? Itu antum sedang ngambil haknya orang lain. Yang dihutangi atau yang dipinjam itu, mungkin dia kesusahan sekarang. Bahkan mungkin masuk ke bab maksiat gara-gara duitnya dipakai sama antum. Nah, antum tuh nanggung dosa dia juga gitu loh. Tunaikan haknya. Maka saya bilang kalau antum punya utang, prioritaskan. Jangan banyak gaya, tahan dulu kesenangan. Tahan dulu kesenangan. Hutang tuh ya Allah Rabbi. Makanya kadang-kadang bingung gitu, masih bisa banyak gaya tapi utang masih tidak dibayar-bayar itu. Penyakit memang. Percayalah, orang yang kayak gini tidak akan jalan hidupnya. Tidak akan berhasil mau pakai cara apapun. Kenapa? Tidak ada itikat baik. Bukan tak ada duit, tak ada niat. Coba diulang. Dia tidak nunjukkan itikat baik sama Allah, tidak nunjukkan itikat baik dengan sesama manusia. Maka Allah halang rezekinya, sangkutkan. Coba antum pasang niat pengen bayar utang, coba tengok, terbuka semua pintu rezeki. Saya udah ngalami itu. Dan hebatnya, begitu utangnya lunas, berhenti juga rezekinya. Jadi Allah datangkan pintu rezeki itu hanya untuk nutupi utang itu. Belajar teman-teman untuk nyalahkan diri sendiri untuk dalam rangka muhasabah. Terakhir nih ya, poin terakhir. Selalu ada solusi. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Saya save dulu. Nih di sini. Biar jadi reminder, bisa difoto maksud saya. Selalu ada solusi. Tidak salah saya pernah tulis di sini. Nah nih. Dah, foto. Upload.com. Nah. Ini poin hari ini. Dan teman-teman semua, saya usikum wa nafsi bitaqwallah, tidak mengajak kawan-kawan untuk menjudge dan lain-lain, tapi hari ini Indonesia sedang banyak masalah. Orang yang cerdas adalah orang yang mengintrospeksi atau muhasabah, karena tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Dan kalau itu kebaikan datangnya dari Allah, kalau itu keburukan datang karena diri sendiri. Itu poinnya ya. Maka baca sama-sama. Selalu ada solusi. Setelah introspeksi. Ulang. Yang kuat. Tidak usah marah-marah ya. Pelan-pelan sambil senyum sekarang. Jadi solusi itu akan keluar setelah mana yang benar? Introspeksi dulu baru solusi atau solusi dulu baru introspeksi? Introspeksi dulu, cross check dulu. Ngapa istri aku tak mau dengar ya? Ngapa anak aku suka bantah ya? Cek dulu ke dalam. Nah, ini sekarang Pontianak lagi dapat ujian. Kalimantan Barat dapat ujian. Saya dapat laporan katanya beberapa titik sedang banjir. Betul, banjir itu datangnya dari Allah. Tapi jangan baper teman-teman ketika ada yang mengatakan, ayo kita muhasabah, ayo kita introspeksi. Betul enggak? Kan enggak mungkin lah Allah iseng-iseng ngasih banjir gitu, enggak mungkin. Pasti ada salah kita. Buang sampah sembarangan, betul enggak? Nebang-nebang pohon, bikin kerusakan di muka bumi. Bayangkanlah spring bed masuk dalam got tuh gimana ceritanya? Buang sampah, sampahnya spring bed. Itu sih bukan sampah namanya.
Makan sembarangan, bikin buka lahan, nggak dikasih sanitasi air. Kemarin saya ngobrol sama Abah Syarif Hidayatullah, kan tanah gambut tuh mudah nyelesaikannya Ustaz. Bikin paret di kiri kanannya, airnya akan pindah ke samping. Tutup pakai kayu semper, pecahan potongan kayu itu, baru tumpuk pakai tanah merah. Selesai dia. Sesimpel itu, Bah. Iya, kuncinya air, sanitasi. Karena sesuatu yang tinggi itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Masya Allah, saya bilang, mantap ilmu Abah nih. Enggak kuliah di kuliah pertanahan gitu, enggak. Karena mengerintis pondok di tengah hutan, tuh, ada yang peniraman katanya longsor, ya kan? Kemudian beberapa daerah banjir. Oke, satu kita introspeksi. Itu dulu. Tapi tetap peduli, tetap jalan. Maka saya minta stafsus, mana stafsus? Tolong stafsus cek dan cari info ada berapa titik banjir dan longsor di Kalimantan Barat sekarang. Oke, satu. Yang kedua, Paskas Rescue 479 di seluruh Indonesia tolong diaktifkan di bawah komando Bang Lutfi dan Bang Imam. Paskas Rescue 479 diaktifkan lagi. Maksudnya diaktifkan lagi itu mulai bergerak, bantu yang terdekat sebisanya, semampunya. Allah tidak lihat jumlah, Allah lihat kepedulian dan kita sudah gerak. Tolong turun. Hasan, tolong kasih tahu sama Paskas Selindo seluruh Indonesia, kita patungan kayak dulu. Mana daerah-daerah yang banjir, bantu semampunya. Apa yang bisa dibantu? Beras. Tapi jangan maksakan diri. Prioritas bantu anak yatim penghafal Quran tetap jadi skala prioritas. Bagi tugas, bagi tim. Nanti yang megang komando biar Bang Lutfi sama Bang Imam. Jelas instruksinya? Kemudian arahkan juga nanti itu jamaah atau korban-korban itu ke masjid biar gampang kita koordinasinya di sana. Jadi evakuasinya arahkan ke masjid-masjid terdekat. Kita siapkan logistik juga semampunya, sebisanya. Kita fundraising untuk bantu, terutama Kalimantan Barat. Paskas Kalbar harus bergerak, bantu. Oke? Jadi nanti Paskas di Kalbar ini bantu mendistribusikan, misalnya peniraman. Ayo udah berarti yang turun adalah Mempawa misalnya gitu. Kurang beras, lapor sama kita, nanti kita antar. Jadi ini salah satu bentuk kita bukan hanya mengkritisi. Saya juga enggak terlalu setuju ya ketika orang sangat tajam lisannya mengatakan ini musibah dari Allah gini-gini, kalian tuh ini segala macam gitu ya. Ini azab. Terus dia cuma ngomong gitu aja. Nah, kita di pondok ini mencontohkan, betul selalu ada solusi setelah introspeksi, tapi minimal kita turun tangan juga. Kalau ente tak mau ngasih duit, bantu repost, bantu reshare, bantu like. Terus nanti orang turun bantuan pun dibilang riya sama dia. Cemana orang kayak gini nih? Antum mau laden dia? Jangan. Ini saya instruksikan kepada seluruh Paskas seluruh Indonesia. Paskas Rescue nanti jangan jalan sorang-sorang, jangan jalan masing-masing, jangan mandai-mandai, tetap komandonya di pusat. Tunggu komando dari Bang Lutfi, tunggu komando dari Bang Imam. Paskas Rescue bergerak lagi, bantu daerah-daerah yang banjir, bantu daerah-daerah itu. Satu komando. Jangan jalan-jalan sendiri. Tunggu komando, tunggu instruksi. Ini saya instruksikan satu tadi. Semua stafsus mendata titik banjir di mana-mana saja. Yang kedua, Paskas Rescue diaktifkan lagi. Yang ketiga, Paskas di daerah Kalbar, karena daerah Kalbar katanya ada banjir. Gerak, semuanya gerak untuk kirim beras ke daerah-daerah yang terdampak. Minimal selamatkan dulu perutnya. Nah, bisa kita kasih bantuan pakai bumbu ireng juga usaha dia. Jadi bisa makan nasi pakai bumbu ireng, itu udah cukup untuk daerah-daerah, daripada kita kasih mie instan. Ya. Jadi kita coba turunkan tim semampunya, sebisanya ya. Didi, Hasan bilang sama Ompi instruksi saya pagi ini gitu ya. Segera bergerak, koordinasi, jangan jalan masing-masing. Satu komando, kita ada imam di sini. Harus ruku-ruku, sujud-sujud. Nanti biar terorganisir. Jadi kita ngajak orang muhasabah, ngajak orang introspeksi, tapi tangannya nenteng sesuatu, makanan. Clear teman-teman semua?
Insya Allah nanti kita juga koordinasi saudagar-saudagar, teman-teman pengusaha yang ada di seluruh Indonesia yang mau support, yang mau bantu, nanti lihat di IG-nya Munzalan atau tunggu info dari kita. Support, tidak bisa harta, tenaga, tidak bisa tenaga, doa. Ini banyak korban-korban yang kena tanah longsor, banjir, kedinginan. Memang hujan lebat sekali. Kalau ikutkan marah ya kita pasti marah. Yang nebang-nebang hutan, pengusaha-pengusaha besar, yang terdampak rakyat-rakyat kecil. Kalau kita marah-marah terus tak selesai masalah. Adalah dia zolim, dia mengambil hak orang lain dengan sangat jahat. Allah pasti siksa dia gitu ya. Jangan kita nyiksa dia. Jangan kita doakan supaya dia mati bangkrut atau jangan ngotor-ngotori mulut kita ya. Kita turun sebisa kita, semampu kita. Kan yang ditengok Allah siapa yang sedang kembali kan gitu. Nah ini udah langsung siap. Siap donasi Ustaz, siap donasi Ustaz. Oh, Masya Allah. Banyak orang baik, masih banyak orang baik. Apa? Masih banyak orang baik. Itu langsung siap Ustaz, siap donasi Ustaz, siap support Ustaz. Belum kita luncurkan programnya. Saya yakin di dunia ini banyak orang-orang baik. Tuh Bang Debi siap Gurunda. Alhamdulillah. Ayo kita bergerak sama-sama kawan-kawan. Jadi umat ini bukan tak punya duit. Umat ini perlu digerakkan. Itu aja. Nanti tunggu teman-teman. Jadi kita akan aktifkan lagi nanti akun kemanusiaan untuk mensupport orang-orang yang mungkin ya seperti biasa ya SOP-nya ya kalau bencana tuh kayak selimut gitu saat dia. Selimut, kemudian apa? Makanan ya, penghangat atau apa gitu. Nanti kita akan umumkan apa saja yang dibutuhkan. Mungkin kayak perahu-perahu karet atau apa tuh. Semoga Allah izinkan kita punya sendiri nanti. Jadi Paskas Rescue tuh langsung datang hadir ngasih bantuan pelampung mungkin untuk yang banjir. Tapi tunggu komando ya. Insya Allah ikan sepat, ikan gabus kita akan putuskan segera. Begitu kira-kira teman-teman semua. Buat semua teman-teman yang mungkin saat ini sedang kena banjir, ya kan? No, Jogja juga standby, ya kan? Padang 12 hadir. Oh, Padang 12. Ya. Maka apa? Gorontalo banjir bandang. Iya, makanya saya bilang kita akan konsolidasi dulu. Maka tugas Stafsus mendata titik-titik banjir di seluruh Indonesia, bukan cuma Pontianak. Segera laporkan ke saya, nanti kita atur strateginya. Komandonya Bang Lutfi sama Bang Imam. Dengar ya, komandonya siapa? Bang Lutfi sama Bang Imam. Tunggu komando dari beliau-beliau. Insya Allah nanti kalau memang harus turunkan Paskas Rescue 479, kita akan gerak seperti dulu handle Palu, seperti dulu menghandle mana? Dah lupa dah, Banten ya. Paskas Rescue dulu turun kemana lagi? Kemana aja dulu? Banten, Palu, Lombok pernah ya, Papua. Insya Allah nanti kita turun sama-sama. Bismillah. Semoga Allah cepat angkat ujian ini. Kita bisa menghadapinya dengan respon yang baik. Dan teman-teman, poin terakhir tadi saya bilang, selalu ada solusi setelah introspeksi. Kita muhasabah, koreksi diri. Apa kesalahan saya Allah? Ampunkan saya Allah. Rabbana zolamna anfusana. Coba diulang. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan buat semua saudara-saudara yang hari ini sedang diuji, sabar-sabar, tenang-tenang. Insya Allah banyak orang baik yang akan mensupport, banyak orang-orang baik yang akan mendukung. Semoga kebaikan orang-orang baik ini dibalas Allah. Dan semoga ujian yang sedang menimpa teman-teman yang sedang banjir, yang sedang tertimpa longsor, yang sedang dapat musibah, semoga jadi wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa di masa lalu, mengangkat derajat, dan mudah-mudahan dijadikan ini sebagai rahmat untuk membuat teman-teman semakin dekat dengan surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, sekali lagi saya sampaikan, ada solusi setelah introspeksi itu bukan kita pakai untuk nunjuk muka orang lain. Oke? Ini kita pakai untuk nunjuk muka sendiri. Kalaupun ada orang yang sedang dapat masalah, tugas kita membesarkan hatinya, bilang sama dia, Bu, ibu yang dapat musibah, sabar Bu ya, insya Allah Allah bersama kita. Buat kakak-kakak yang hari itu sedang tidak musibah, nah kita berbagi kebahagiaan atau berbagi keinginan kita untuk orang yang membutuhkan. Insya Allah kita semua dikumpulkan Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan terbaik di surganya Allah. Yang sedih ada yang bantu, yang sedang masalah siap membantu yang sedih. Itulah namanya muslim, saling bersaudara sampai surga insya Allah. Barakallahu fikum, terima kasih insya Allah akan segera kita launching keputusannya SKP Surat Keputusan Pimpinan untuk menggerakkan dan mengaktifkan kembali Paskas Rescue untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang sulit. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.